Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Russian Red. Film ini mengisahkan bagaimana seorang tentara yang telah gagal dalam misinya untuk menghentikan sebuah kelompok mafia yang sedang bertransaksi jual beli senjata ilegal. Hal tersebut terjadi karena pria ini tersulut emosi melihat seorang pria yang pernah menghabisi ayahnya di masa lampau. Hal tersebut membuat pria ini harus dikeluarkan dari kemiliteran dan banting setir menjadi seorang tentara bayaran. Misi sebagai tentara bayaran pun cukup unik karena pada saat itu dirinya tidak boleh menggunakan senjata api dalam bertugas, termasuk membunuh lawannya. Namun di balik hal tersebut ternyata akan terjadi kejadian yang tidak terduga oleh pria ini sebelumnya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan di sebuah hutan belantara ada dua orang tentara sedang membidik sniper mereka untuk mengintai sekelompok mafia. Dua orang tersebut bernama Nick dan Joe. Diketahui para kelompok mafia tersebut sedang akan melakukan transaksi sebuah senjata ilegal. Namun ketika melihat orang yang akan bertransaksi dengan mafia, Nick mengenali pria tersebut. Sekilas memperlihatkan ingatan Nick ketika dirinya kecil, yakni di saat ayahnya Nick dihabisi oleh pria tersebut di depan mata Nick. Seketika emosi dan amarah langsung membanjiri jiwa Nick untuk segera menghabisi pria yang telah membunuh ayahnya. Dengan satu tembakan di kepala yang dilesatkan oleh Nick membuat pria tersebut langsung tewas. Tidak hanya itu, ternyata pihak mafia tersulut emosi dan mengira bahwa konsumennya melakukan penyerangan, sehingga terjadi pertempuran kecil di tempat itu. Sayangnya, rekan dari Nick harus tewas dalam misi tersebut. Kegagalan misi yang telah dijalankan oleh Nick membuat dirinya harus dikeluarkan dari kemiliteran, karena telah melakukan sebuah gerakan tambahan dan salah sasaran. Hal ini membuat Nick pulang ke rumah kakeknya. Untuk diketahui, Nick sejak kecil telah diurus oleh sang kakek semenjak kepergian ayahnya. Hari demi hari dimanfaatkan oleh Nick untuk melatih tubuhnya agar menjadi senjata yang mematikan. Setelah beberapa saat, Nick pun memutuskan untuk keluar dari rumah kakek dengan bertemu rekannya terdahulu yang bernama Sergei. Scene berlanjut, Sergei memberikan pekerjaan kepada Nick untuk menjadi seorang tentara bayaran yang nantinya akan mengambil alih sebuah pabrik minuman keras. Nantinya Nick akan dibantu dengan 10 orang preman jalanan untuk menjalankan misi tersebut. Tidak hanya itu, Nick dan tim akan dibantu oleh seorang wanita bernama Yasa. Kemudian Sergei menjalankan cara bermain di misi kali ini. Nick dan yang lainnya tidak diperbolehkan menggunakan senjata api ataupun membunuh siapapun. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah forum pemegang saham pabrik minuman keras yang sedang membahas siapa yang akan memegang pabrik tersebut. Kita akan diperlihatkan CEO dari pabrik yang bernama Vasily dan sekretarisnya yang bernama Kat. Scene berpindah, Nick dan tim 10 sudah beres merencanakan untuk melakukan misi tersebut. Ketika mereka telah sampai di pabrik, salah satu dari tim 10 langsung meretas CCTV yang berada di sana, agar setiap apa yang akan mereka lakukan tidak akan terekam oleh kamera CCTV. Setelah itu Nick dan tim 10 langsung bergerak masuk. Tentu saja di dalam pabrik pihak keamanan tidak tinggal diam dan mencoba menahan gerakan yang Nick lakukan. Pertempuran tangan kosong pun terjadi pada saat itu. Ternyata hasil latihan yang Nick lakukan selama ini membuahkan hasil. Skill perkelahian yang Nick miliki di atas rata-rata. Termasuk tim 10 terlihat sangat bisa bekerja sama satu sama lain untuk menghadapi pihak keamanan pabrik. Tidak hanya itu, ternyata serangan yang Nick lakukan diketahui oleh ketua keamanan sehingga laporan tersebut bisa sampai ke kepala polisi. Namun ternyata Sergei sudah menyuap kepala polisi tersebut sehingga laporan tersebut tidak diindahkan olehnya. Di sisi lain, Kat, sekretaris CEO, mencoba memotret kejahatan yang dilakukan di pabrik tersebut. Kemudian, Nick dan tim 10 mencoba masuk ke dalam ruangan para pemegang saham. Namun pada saat itu terjadi pemadam listrik yang entah mengapa hal itu dapat terjadi. Sedangkan Vasily terlihat cukup panik dengan penyerangan yang dilakukan oleh Nick dan tim 10. Membuat Vasily untuk menyalakan listrik menggunakan generator cadangan. Setelah generator tersebut menyala, membuat CCTV yang diretas sebelumnya terreset kembali dan membuat pihak Vasily menyadari bahwa semua pihak keamanan miliknya telah dilumpuhkan. Setelah mengetahui bahwa tempatnya sedang terjadi penyerangan, Vasily langsung memerintahkan sisa penjaganya untuk mengeluarkan senjata milik mereka.
Saat ini Nick sudah ditemani oleh Sergei yang akan berupaya untuk mengambil alih pabrik. Lobi yang dilakukan oleh Sergei untuk mengambil alih pabrik ditolak mentah-mentah oleh pihak penjaga Vasily, membuat perkelahian dua kubu tersebut tidak terelakkan. Dengan senjata yang berada di sana, akhirnya pihak Nick berhasil melumpuhkan sisa penjaga. Scene berlanjut, pihak Sergei dan Yasa yang seorang notaris langsung membuat pertemuan dengan para pemegang saham. Akan tetapi, Vasily masih mengurung diri di ruangannya karena tidak setuju dengan apa yang diminta oleh Sergei. Dengan senjata shotgun miliknya, Vasily mencoba untuk mengusir Nick dan tim. Senjata yang ditembakkan oleh Vasily membuat pihak kepolisian mengetahui bahwa ada keributan di tempat tersebut. Namun lagi-lagi Sergei berhasil menyuap polisi itu. Namun sebetulnya pihak polisi memberikan ultimatum kepada Sergei untuk tidak lagi ada pertempuran menggunakan senjata ataupun ada yang tewas. Setelah itu pihak tim 10 mencoba untuk memprotes kepada Sergei untuk membiarkan mereka menyerang dengan cara membabi buta. Salah satu dari tim 10 berhasil menemukan Kate dan akan menjadikannya sandera agar Vasily mau keluar dari ruangannya. Akan tetapi Nick yang melihat hal itu meminta kepada pria tersebut untuk tidak melakukannya. Alhasil, perkelahian pun terjadi, membuat tim 10 menilai Nick malah menjadi seorang pengkhianat. Sehingga kali ini tim 10 malah menyerang balik kepada Nick. Namun pelatihan yang telah dijalani oleh Nick membuatnya semakin kuat dan dapat menghandle serangan dari tim 10. Sedangkan Kate terus berupaya untuk masuk ke ruangan Vasily. Berlanjut, Sergei ternyata tidak bisa memegang omongannya dan malah memerintahkan tim 10 untuk menghabisi Nick dengan brutal. Akan tetapi Nick masih bisa bertahan dan berhasil masuk ke dalam ruangan Vasily dengan membawa Kate pada saat itu. Kemudian Nick menyadari bahwa senjata yang digunakan oleh Vasily adalah senjata milik ayahnya. Vasily kaget mendengar hal tersebut dan terungkap pula ternyata Vasily adalah paman dari Nick. Tidak hanya itu, ternyata Kate adalah seorang agen CIA yang memiliki tugas untuk mengungkap sebuah transaksi jual beli senjata ilegal. Masalah baru pun terjadi karena pihak mafia yang menjual senjata pun telah berada di tempat tersebut. Dengan siasat yang mereka lakukan, pihak kelompok mafia berhasil melewati para polisi dan berhasil masuk ke dalam tempat Vasily. Pihak Sergei dan tim 10 terlihat panik. Kemudian setelah kelompok mafia tersebut masuk ke dalam, pertempuran di antara pihak mafia dan sisa penjaga begitupun kelompok Sergei tidak terelakkan. Pada saat ini pertempuran menggunakan senjata api sehingga tidak sedikit korban yang tewas pada saat itu. Nick langsung bergerak dan menariknya Nick kembali menolong tim 10. Akan tetapi Sergei yang terus berupaya untuk mengambil alih pabrik terus kekeh ingin melakukan hal itu. Akhirnya memberontak dan akan menyerang tim 10 termasuk Nick. Namun pada saat itu anak buahnya sendiri sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Sergei, sehingga Sergei berhasil dilumpuhkan pada saat itu. Scene berlanjut, pihak Nick langsung memimpin sisa pasukan untuk melarikan diri dari sana. Namun ketika di perjalanan, pihak mafia berhasil menghentikan mereka dengan membuat sebuah serangan dadakan. Terlihat otak dari mafia tersebut, termasuk orang yang di balik layar atas kematian ayahnya Nick pun mulai memperlihatkan batang hidungnya. Pria tersebut bernama Gudermas. Gudermas langsung mengambil alih. Semua tawanan disatu-tempatkan olehnya. Bahkan di sini pihak Gudermas melakukan tindakan yang di luar Nurul dengan cara menghabisi Sergei yang terus mengecoh termasuk tim 10 dihabisi satu persatu. Tidak hanya itu, pihak Gudermas langsung memerintahkan anak buah untuk meledakkan gudang senjata di pabrik itu untuk menghilangkan bukti. Akan tetapi ketika hal tersebut dilakukan, ternyata Nick sudah berada di sana untuk menghentikan hal itu. Nick berhasil menghabisi anak buah Gudermas satu persatu. Kejadian ini membuat Nick seorang diri harus menghadapi pihak Gudermas. Di sisi lain, Kate, Vasily, dan Sahya memutuskan untuk menolong Nick yang sedang berupaya untuk keluar dari pabrik. Dalam upaya membantu Nick, ternyata salah satu polisi baik mencoba untuk menolong Nick. Baku tembak di kedua belah pihak pun tidak terelakkan. Kemudian, scene memperlihatkan Sahya yang sudah terpojokan memilih untuk melakukan aksi yang heroik dengan cara memancing sisa anak buah Gudermas untuk mengikutinya ke gudang senjata. Tak lama kemudian keadaan cukup berbalik dikarenakan Nick berada di sana. Padahal pada saat itu Gudermas dalam posisi yang mudah Nick habisi.
Namun Nick menawarkan kepada Gudermas untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan sebuah pisau saja. Perkelahian dimulai. Jual beli serangan pun terjadi pada saat ini. Beberapa saat Nick berhasil memojokkan Gudermas. Beruntungnya respon yang dimiliki Nick begitu cepat sehingga dapat menghabisi Gudermas tanpa ampun pada saat itu. Scene terakhir, scene memperlihatkan Nick, Cat, dan Vasily keluar dari pabrik, serta bertemu satu sama lain. Di sini, polisi baik berkata kepada Nick bahwa Nick akan tetap mendapatkan hukuman dari penyerangan yang Nick lakukan sebelumnya. Namun polisi baik memberitahu bahwa Nick pula lah yang berhasil mengungkap kejahatan mafia dari perdagangan senjata ilegal dan mungkin saja itu bisa membantu Nick dapat cepat keluar dari penjara. Dengan santai, Nick menanggapi bahwa sebetulnya sudah dari lama dirinya masuk penjara sejak Nick telah gagal menjalankan misi sebelumnya. Dan film pun tamat.